Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang analisis dan perancangan sistem basis data pada studi kasus sistem informasi perpustakaan. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Oke, yang pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya, kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Untuk fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan kita akan kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, yaitu login. Login ini dilakukan oleh dua aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin. Yang kedua adalah pengunjung. Yang dimaksudkan dengan pengunjung adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu sendiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut ini adalah mengelola data pada profil. Semua data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi dari profil perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data admin. Cara mengelola data admin, pengelola data yaitu lemari yang memiliki atau berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak-rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Dan ada tabel yang untuk mengelola data pengelola data penerbit. Dan ada jenis buku yaitu penulis, penerbit, dan penerbit digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pengunjung. Pengunjung yang nantinya akan berkunjung dan dikumpulkan ke Kupang. Kemudian berikut ini adalah mengelola data pinjaman dan detail pinjam. Ini sebenarnya yang satu kesatuannya, artinya satu kali transaksi atau peminjaman buku. Detail, bukannya ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakseskan oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil ini dapat diakses oleh keduanya. Tapi untuk admin biasanya dilakukan oleh coach.
yang ini. Untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh aktor. Namun untuk admin ini dia memiliki akses yaitu CRUD. Sementara pengunjung hanya bisa melihat dan membaca, mencari, reads, dan atau search untuk admin. Maaf untuk profil. Kemudian mengelola data pengunjung ini, admin dapat melakukan CRUD. Sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru dan membaca, melihat, dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data untuk admin. Di sini ada catatan tentang pengunjung. Pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data dirinya sendiri. Untuk keterangan catatan dari pengelola data pengunjung. Sedangkan tidak bisa mengubah dan menambahkan atau membaca data pengunjung lainnya. Berikutnya adalah mengelola data pinjam. Di sini detail pinjaman yang satu kesatuan, yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Di sini juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengelola datanya diri sendiri. Mengelola data diri sendiri yaitu dengan meyakini data peminjam. Sedangkan ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin. Maka data tersebut kita bisa diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu diketahui. Yang pertama, sistem ini yang akan dikembangkan jika menangani transaksi atau keterlambatan pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua adalah jumlah buku yang dikembalikan, yaitu harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Contohnya, kalau hilang dari satu transaksi, dia akan meminjamkan 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yaitu 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori dari pengunjung terdiri dari dosen, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini kita menggunakan
Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Kita akan menggunakan pada pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8. Namun, belum bisa kita gunakan untuk versi 8 karena ada beberapa yang support atau sampai PHP karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP 7, belum sampai di versi 8. Jadi kali ini kita memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP dan versinya ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini dianalisis dan atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom Indo kita, yaitu tata letak buku. Tata letak buku itu tidak disimpan atau diletakkan berdasarkan yang sesuai dengan, kemudian yang menambahkan buku, atau jika ada penambahan lemari atau rak maka perlu diperdataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap dari pengunjung yang datang ke kampus Stikom Indo Kupang dan akan melakukan pinjaman dan pengembalian buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman dan nantinya akan diapprove oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, kurang lebih dari 10. Selanjutnya, untuk sistem informatika perpustakaan. Oke, selanjutnya di sini sudah ada 10 data atau 10 tabel yang bisa kita buat dengan mengembangkan sistem yang pertama jika menambahkan fitur-fitur lagi. Mari kita akan membutuhkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Dengan tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin. Untuk tabel admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, dengan tipe datanya adalah integer. Integer dan primary key serta auto increment, yang artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah dari admin yaitu nama dengan tipenya yaitu teks, karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama setara satu dengan yang lain, sama halnya dengan tempat lahir. Untuk tanggal kita menggunakan date. Kemudian alamat email, telepon kita menggunakan tipenya yaitu teks. Kenapa telepon ini kita menggunakan teks, tidak menggunakan integer atau varchar? Karena telepon itu sebenarnya
dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka yang pastinya menurut pemikiran orang. Pada umumnya, kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan untuk pemilihan tipe data pada yang sesuai pada teks varchar atau integer atau number. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu fungsi dari atribut tersebut. Misalnya telepon. Apakah telepon ini merupakan suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu hanya seperti string pada umumnya, huruf, angka. Huruf-huruf namun dia mewujudkan dalam bentuk angka. Dan dia tidak suatu saat nanti akan terlibat dalam proses perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data adalah teks. Karena teks bisa membuat semua angka harus karakternya berupa simbol. Kemudian, kenapa tidak menggunakan varchar? Digunakan untuk data-data yang jumlahnya karakternya, sementara telepon tidak sama, ada yang 12 dan 13. Nah, kita tidak sama varchar. Lebih tepatnya sama, contohnya min totalnya 8, berarti kita pakai varchar atau min. Untuk nomor induk kependudukan jumlah karakternya yaitu 16. Berarti kita menggunakan tipe datanya adalah varchar dan lebarnya adalah 16. Nah, untuk telepon pada admin ini sama saja kita memutuskan untuk memilih teks. Paspor menggunakan teks juga untuk karena peminjaman jumlah karakter yang tidak sama atau tidak tahu pada suatu karakter. Sementara status admin yang di sini kita masih menggunakan aktif atau tidak aktif. Kalau aktif, kodenya 1, kalau tidak aktif kodenya adalah 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi. Karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi, untuk fungsi sebagai tools, jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif atau blokir dengan 0. Selanjutnya di sini kita masuk ke tabel lemari. Tabel lemari ini memiliki 2 atribut saja, karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari dengan tipenya integer, primary key, dan auto increment. Kemudian untuk nama lemari dengan tipenya yaitu teks.
karena jumlah karakternya pasti tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu pasti ada rak-rak. Rak yang dimiliki oleh sebuah lemari dengan ID lemari dengan tipenya integer, primary key auto increment, sedangkan nama rak dengan tipenya text. Yang berikut ID lemari dengan integer, dengan kita masih memakai primary key. Yang ini berrelasi dengan ID lemari yang di atas, yang nantinya primary key pada ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawahnya. Ini menggunakan tombol atau garis tulis. Yang artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa direferensi, itu dia dengan ciri-cirinya dia bisa terjadi duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak bisa sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Di sini ID lemari yang di atas ini memiliki primary key, dan ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah ini. Yang artinya satu lemari memiliki banyak rak, sedangkan ID lemari yang berreferensi ciri-cirinya terjadi di duplikasi sebanyak jumlah rak yang ada dalam lemari itu. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key yang ini akan ditarik ke bawah menuju ID lemari yang front key yang ini. Jika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis dan tabel penerbit dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Ini tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit.
Buku memiliki satu jenis atau dibalik satu penulis bisa menulis banyak buku. Misalnya satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi, relasi yang terjadi adalah ada relasi waktu min, penulis sifatnya unik karena ada primary key di sini, namun ada foreign key yang artinya bisa diduplikasi. Jadi, kalau ditarik garis relasi pada penulis, garis relasi pada ID penulis dengan pada di tabel buku, ID penulis pada tabel buku, sedangkan ID penerbit di tabel penerbit. Yang ini nantinya berelasi dengan ID penerbit. Pada tabel buku ini, di sini ada ID jenis buku, di tabel jenis ini berelasi dengan ID, di tabel buku ini ID jenis buku berelasi dengan ID jenis buku pada tabel buku. Ketiganya ini saling berelasi. Yang pertama, tabel penulis. Perhatikan di sini, tabel penulis. ID penulis tipenya integer, primary key, auto increment. Sementara pada tipe datanya dengan tempat lahir, yaitu menggunakan tipenya teks. Nama juga menggunakan tipenya teks. Tanggal lahirnya dengan tipe datanya yaitu teks. Sedangkan alamat juga menggunakan tipe datanya teks, email juga menggunakan tipe datanya teks, teleponnya menggunakan tipe datanya teks. Yang terakhir yaitu pada tabel penulis, statusnya menggunakan tipe datanya chart. Nah, status ini merupakan status yang aktif dan tidak aktif. Jadi, kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikut adalah tabel penerbit. Untuk tabel penerbit terdiri dari ID penerbit dengan tipe integer, primary key, dan auto increment. Kenapa? Karena untuk nama tipe teks, alamat, IP menggunakan tipe datanya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka lebar datanya tidak sama antara satu data dan data yang lain. Untuk pada tabel penerbit. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah tabel atribut.
tabel atribut berikutnya adalah kota, email, telepon, tipenya teks semua. Statusnya cuma char. Ini juga sama statusnya, kita gunakan secara aktif dan tidak aktif. Kemudian untuk tabel jenis buku, terdiri dari dua, yaitu jenis buku integer, primary key, auto increment. Untuk jenis bukunya, nama ini kita menggunakan tag. Untuk jenis buku misalnya buku pada ekonomi, berita, fiksi, non fiksi, buku rohanian. Nah, kita buat kategorinya yaitu buku komputer dan sebagainya, sama seperti kayak kalian pergi ke toko buku Gramedia. Setiap buku itu diletakkan di lemari-lemari atau rak-rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori. Misalkan buku komputernya sendiri, buku bahasanya sendiri, buku kamusnya sendiri. Itu merupakan jenis yang kita nanti akan menginputkan atau simpan di dalam jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku dengan tipe datanya integer, primary key atau auto increment, sedangkan judul dan intisarinya memiliki teks atau tipenya teks. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu record atau satu data dengan data yang lainnya tidak sama. Tipe data dari teks ini terdiri dari angka lebar, datanya tidak sama, dan jumlahnya tak terbatas. Jumlahnya kita akan tahu ada yang banyak sekali dan adanya sedikit. Kemudian tahun terbit yang digunakan adalah varchar-nya, lebarnya 4. Tahun terbitkan tidak terlibat dalam operasi perhitungan. Jadi kita menggunakan angka saja, dan dengan jumlah karakternya lebarnya adalah 4. Untuk buku ISBN kita gunakan teks, dan di sini menggunakan 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong, karena ada buku yang ada datanya yang boleh kosong karena ada buku yang kosong, misalnya koran dan sebagainya. Itu dia tidak memiliki ISBN sehingga dia dibiarkan kosong. Jumlah halaman dan buku pada tipe datanya integer karena nanti suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku ini adalah Florentine. Dari masing-masing primary key pada tabel ini. Di sini sifatnya adalah Florentine. Dia bisa berulang datanya saat diduplikasi. Kemudian status adalah char 0, yang artinya 0. Itu artinya dari misalkan habis dari rusak dan
atau pada nanti kita akan pikirkan lagi. Nah, kita mewakili dengan angka travel yang satunya digit saja, yang memiliki satu digit saja. Oke, kita lanjut. Adalah kita bahas tentang tabel pengunjung. Ini pengunjung yaitu terdiri dari ID pengunjung dengan tipe integer, primary key, auto increment. Dari nama, tipenya teks. Karena terdiri dari angka, bisa huruf, kemudian recordnya tidak bisa sama antara satu yang lain dan jumlah itemnya tidak terbatas, tidak dibatasi beberapa jumlahnya. Tempat lahir juga sama tanggal lahirnya kita pakai date. Untuk alamat jenis kelamin kita menggunakan paragrafnya 9. Dan yang pastinya sama artinya, yaitu laki-laki dan perempuan kalau dihitung menjumlahkan karakternya 9. Untuk emailnya kita menggunakan teks, telepon juga menggunakan tipe data teks, dan kategori pada IP datanya yaitu teks. Nah, untuk tabel pengunjung ini kita akan berelasi dengan tabel pinjam. Nah, karena itu satu transaksi pinjam meminjam di dalam tabel pinjam itu adalah ID pinjam. Dengan tipe datanya integer, primary key, auto increment. Pinjamnya tanggal berapa dengan tipe datanya, sedangkan kembalinya artinya itu buku ditransaksi yang memuat buku yang akan dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date, namun tipenya 0 untuk tanggal pengembaliannya. Yang nul artinya pada saat dia meminjam pertama kali, maka hanya terinput pada tanggal pengembaliannya masih dalam keadaan nul. Nah, ketika buku dikembalikan, baru kita tinggal mengupdate atau kita mengubah saja tanggal kembaliannya dari 0 menjadi bernilai, kemudian pinjam. Di sini kita akan mentransaksi pinjam. Kita akan menggunakan transaksi pinjam. Pertama kali maka hanya dengan terinput tanggal pinjam dan tanggal kembaliannya dalam keadaan 0. Tipe datanya dalam keadaan 0. Mentransaksi pinjam ini dipinjam oleh siapa? Nah, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung. Nah, berarti untuk pengunjung secara otomatis
dikembalikan akan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Apakah statusnya baru mengembalikan buku, meminjam, mengembalikan, atau hilang, dan sebagainya. Nanti kita akan wakil dari simbol-simbol. Kemudian diserahkan. Ini artinya admin siapa yang menyerahkan ini, karena ID adminnya seharusnya adalah ID admin, tapi karena Florian Kay ada 2 maka menjadi salah satunya. Yang berikut terinput tanggal pinjam yang ketika bukunya dikembalikan maka akan bernilai 0. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru tinggal mengupdate dan pengunjung secara otomatis dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa? Jadi untuk atribut yang kita pakai, nama dari yang kita pakai misalnya ID admin, tetapi nanti isinya merupakan ID admin diserahkan oleh admin. Siapa yang akan diterima, yang akan dikembalikan itu siapa. Nah, untuk terima ini masih 0 karena terima ini masih 0 karena pada saat kita nanti pada bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang diterimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi, yaitu satu tabel detail. Untuk tabel detailnya terdiri dari terdiri dari ID detail yang memiliki tipe primary key auto increment. Sedangkan ID pinjam dia berelasi dengan tabel pinjam. ID pinjam dia berelasi dengan ID pinjam. Dengan tabel pinjam. Kemudian dia berelasi dengan tabel buku. Ini artinya transaksi peminjaman ini. Buku apa saja yang dipinjam dan jumlah berapanya, seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan bukunya dipinjam. Kemudian tanggal pinjam dan tanggal tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang pinjam berapa? Untuk tipenya yaitu integer. Ini adalah untuk tipe dari tabel detailnya itu integer. Ini merupakan rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah website. Oke, sekian dari saya. Nama lengkap saya Yuliana Beke Lembang Laka dengan NIM 20120137. Terima kasih.